Lagu himne Sin Louis II. Kemudian yang keempat, sosialisasi SKB 4 Menteri yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Maria Rohati. Kemudian ada sesi tanya jawab bila memang ada pertanyaan yang sekiranya perlu untuk informasi lebih jelas. Kemudian yang terakhir, penutup dan doa penutup. Demikian rangkaian untuk kegiatan atau pertemuan pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita mengawalinya dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Mohon Bapak Ibu yang bukan beragama Katolik bisa menyesuaikan dan mengikutinya secara khidmat. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, sumber segala rahmat, kami bersyukur kepadamu karena rahmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami keluarga besar SMAK Sin Louis II, Engkau perkenankan untuk berkumpul bersama, membahas tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan terutama untuk semester genap ini. Semoga Engkau senantiasa memberkati pertemuan ini, rencana-rencana baik kami, dan proses yang akan kami lakukan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga mohon rahmat kesehatan untuk kami semua, keluarga besar SMAK Sin Louis II, sehingga proses yang akan kami lalui dapat kami lakukan juga dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berikutnya adalah sosialisasi SKB 4 Menteri dan kegiatan untuk semester genap oleh Ibu Maria Rohati selaku Kepala Sekolah SMAK Sin Louis II, didampingi Bu Novi selaku Wakasek Kurikulum. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Maria dan Bu Novi. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 10, 11, 12, Bapak Ibu guru wali kelas yang hari ini juga mengikuti kegiatan kita untuk pertemuan di awal semester ini. Selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat hari Natal bagi yang merayakan, juga selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun yang ke depan harapan-harapan, keinginan-keinginan kita dapat terwujud dan kondisi sudah semakin membaik. Bapak Ibu, puji syukur pagi hari ini kita bisa bertemu untuk sosialisasi SKB 4 Menteri. Sekaligus kami juga ingin melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan di semester Gasal kemarin. Semoga nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti. Meskipun sekarang baru beberapa yang masuk, semoga nanti semakin banyak yang bisa mengikuti kegiatan ini sehingga memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama di dalam kegiatan PTM untuk semester depan ini. Mohon di-share untuk materinya. Ini agenda yang akan kami sampaikan untuk hari ini. Yang pertama yaitu seperti biasanya untuk visi misi. Jadi kami tidak jemu-jemunya untuk menyampaikan visi dan misi dari Sin Louis II. Visi kami yaitu terwujudnya pendidikan yang menumbuh kembangkan pribadi utuh Vincentian. Ini selalu kita kedepankan. Kemudian misinya, jadi kita ingin mengembangkan potensi diri dari anak-anak melalui kegiatan-kegiatan. Next, Pak. Next. Jadi kemudian budi pekertinya dan berbudaya, lalu menciptakan etos belajar yang tinggi,
menumbuh kembangkan cinta terhadap lingkungan dan mewujudkan nilai-nilai Injil, terutama peduli kepada yang miskin dan lemah. Next. Kegiatan yang sudah terlaksana kami bagi menjadi 6 di sini Bapak Ibu untuk kegiatan belajar mengajar, lalu kegiatan evaluasi, pembinaan, OSIS, UKS, dan ekstrakurikuler. Next. Untuk kegiatan yang sudah terlaksana, yaitu kegiatan pembelajaran tadi, kita sudah melakukan hybrid learning itu mulai di tanggal 1 Oktober sampai dengan 22 November. Jadi kita mengakomodasi anak-anak yang ada di sekolah dan yang masih ada di rumah. Kemudian untuk evaluasi yang sudah dilakukan yaitu penilaian harian bersama, ANBK, UAS, lalu dilanjutkan tutor sebaya, dan nominasi kelas 12 yang sudah kita lakukan di tanggal 15 Desember. Jadi Bapak Ibu yang putra-putrinya di kelas 12, kita sudah mendaftarkan untuk nominasi kelulusan. Jadi dalam arti di sini mohon putra-putri Bapak Ibu juga didukung supaya nantinya semuanya bisa menuntaskan pembelajarannya di St. Louis II. Next, Pak. Lalu pembinaan misa itu kita tuliskan kepentingan artinya berdasarkan ujub-ujub. Jadi kalau misalnya sebelum PAS, sebelum PHB, kemudian Jumat pertama dan sebagainya. Lalu open house perguruan tinggi sudah kita laksanakan untuk memberikan gambaran kepada anak-anak kelas 12. Jadi ke depannya mereka mau melanjutkan ke perguruan tinggi yang mana. Lalu retret kelas 10, live-in kelas 11, retret kelas 12, dan penerimaan rapot sudah kita lakukan. Next. OSIS tetap kita lakukan, yaitu ada LDKS OSIS, lomba-lomba di hari nasional, lalu di hari keagamaan, dan lomba akhir semester. UKS juga ada LDKS PMR, lalu Sex Education, anti narkoba, baksos yang kita lakukan tiap bulan genap, lalu pengelolaan limbah botol kelas 10 yang kita lomba. Next. Next. Kurikuler sudah kita lakukan juga Bapak Ibu. Jadi ekstra wajib pramuka untuk kelas 10 dan 11, sedangkan ekstra pilihan itu kami karena di sini masih melakukan online, jadi kita lakukan secara online untuk ekstra pilihan. Anak-anak semuanya diwajibkan untuk memilih satu pilihan ekstra yang dimungkinkan untuk dilakukan secara online. Next. Nah ini Bapak Ibu, jadi untuk menyikapi SKB 4 Menteri, kenapa kok ada SKB 4 Menteri? Ini berdasarkan dari data-data mengenai dampak sosial negatif yang berpotensi terjadi pada siswa. Jadi pembelajaran sampai saat ini yang dilihat oleh pemerintah seperti ini. Jadi resiko putus sekolah, kemudian anak-anak terpaksa, jadi terpaksa di sini bukan dipaksa ya Bapak Ibu, terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Lalu perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh, kemudian dilihat juga tanpa sekolah banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tangga tanpa terdeteksi oleh guru. Kemudian dari pihak orang tua juga melihat bahwa peranan sekolah dalam proses pembelajaran di sini apabila dilakukan secara daring itu sepertinya kok peranan sekolah belum maksimal. Lalu studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas itu menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, maka terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan dan kehamilan remaja. Nah, ini yang dilihat oleh pemerintah mengenai PJJ selama ini. Nah, selama ini memang faktor keamanan dan keselamatan itu yang diutamakan. Kemudian melihat dampak-dampak ini, maka keluarlah apa yang dikatakan SKB 4 Menteri. Next, Pak. Nah, menteri apa saja Bapak Ibu? Di sini ada Menteri Pendidikan, kemudian ada Menteri Dalam Negeri, lalu kemudian ada Menteri Kesehatan. Ini yang mengeluarkan adanya SKB 4 Menteri di sini.
Bapak Ibu mungkin bisa lihat juga di Google atau bagaimana, itu ada isinya secara jelas di situ dikatakan. Next. Ini adalah level-level, jadi bagaimana kondisi daerah itu memungkinkan untuk dilakukan PTM. Jadi ini ada kategori A, kemudian kondisi daerah PPKM level 1 dan 2, lalu kemudian yang menjadi kriteria yang kedua yaitu vaksinasi dosis kedua untuk PTK. Jadi untuk PTK itu guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga dilihat dari vaksinasi dosis kedua dari lansia. Bapak Ibu, di sini memang tidak dikatakan untuk vaksinasi siswa. Jadi di sini tidak ada ketentuan untuk vaksinasi siswa. Tetapi puji Tuhan untuk St. Louis II itu sekitar 97% itu anak-anak sudah divaksin. Jadi mohon Bapak Ibu bantuan dari orang tua juga untuk mendukung, untuk mengarahkan anak-anak yang belum divaksin supaya mereka segera divaksin. Next. Nah, kondisi Surabaya di mana Bapak Ibu? Kondisi Surabaya itu di wilayah zona hijau. Kalau Bapak Ibu lihat, Surabaya di nomor 1. Itu kondisi di wilayah Surabaya. Next. Nah, sehingga Surabaya di sini bisa masuk PTM 100%. Jadi bisa masuk PTM 100%. Next. Nah, mengingat apa tadi yang sudah saya kemukakan di awal, bahwa Kota Surabaya dan SMA St. Louis II menurut pengaturan, jadi menurut tadi pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas termasuk dalam kategori A, PPKM-nya level 1, vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di St. Louis II sudah lebih dari 80%. Kemudian vaksinasi dosis 2 lansia di tingkat kota juga lebih dari 50%. Next. Ini Bapak Ibu pengaturan pembelajarannya. Jadi ada tahap pertama, kedua, dan ketiga apa saja yang dilakukan. Jadi mulai di Januari 2022, semua satuan pendidikan pada level 1, 2, 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas. Jadi sudah saya ungkapkan Surabaya di posisi level 1 dan kategori A. Lalu yang kedua, orang tua atau wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi putra-putrinya sampai semester 1. Jadi sampai di semester ganjil kemarin di Desember, Bapak Ibu masih diberikan keleluasaan untuk memberikan izin kepada putra-putrinya untuk mengikuti PJJ. Mulai semester 2, jadi mulai Januari di sini, semester genap, maka para putra-putri Bapak Ibu semuanya wajib mengikuti PTM terbatas. Nanti saya jelaskan maksudnya bagaimana. Lalu yang ketiga, satuan pendidikan yang terbukti melanggar prokes diberikan sanksi administrasi dan dibina oleh Satgas Penanganan COVID-19 atau tim pembina UKS. Kita sudah 2 kali didatangi Satgas Bapak Ibu dan hasil kita bagus. Jadi bisa diberikan rekomendasi untuk melakukan PTM terbatas. Next. Ini perbedaan sebelum SKB 4 Menteri dan sesudah SKB 4 Menteri. Jadi sarana prasarananya ini St. Louis II sudah memenuhi semuanya. Lalu fasilitas pelayanan kesehatan kita sudah bekerja sama dengan Puskesmas Sawahan. Lalu memiliki Satgas, jadi Satgas bukan hanya dari guru, juga dari para siswa. Lalu melakukan verifikasi nomor WA, jadi kita juga sudah masuk ke Peduli Lindungi, sehingga nanti untuk semester ini, jadi kami juga ada barcode untuk bisa diakses, jadi sebelum masuk ke St. Louis II. Jadi Peduli Lindungi, jadi mohon Bapak Ibu juga sudah mulai mengunduh Peduli Lindungi di setiap HP-nya. Karena kita tahu sendiri Bapak Ibu, bukan hanya vaksin, jadi bukan hanya vaksin, tetapi Peduli Lindungi ini kita kemanapun selalu diminta, bahkan ke mall pun kita harus scan barcode. Lanjut.
Ini sebelum dan sesudah SKB 4 Menteri. Yang pertama, sesudah SKB 4 Menteri di sini, kantin tetap tidak diperbolehkan beroperasi. Jadi kantin di Sinluis 2 tetap tidak diperbolehkan beroperasi. Kemudian pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID di wilayah setempat. Jadi bukan menjadi wewenang dari sekolah, tetapi wewenang dari petugas dari wilayah setempat. Kemudian yang ketiga, kegiatan olahraga dan ekstra di dalam dan di luar lingkungan, di luar ruangan, dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Next. Ini Bapak Ibu kegiatan pembelajarannya. Jadi mulai dari sekolah, mulai dari rumah, mulai dari rumah, putra-putri Bapak Ibu juga perlu diedukasi mengenai prokesnya. Kemudian selama di perjalanannya bagaimana, sebelum masuk ke gerbang sekolah kita juga melakukan pengukuran suhu, kemudian cuci tangan, lalu menjaga jarak sudah kita lakukan selama KBM, kemudian selesai kegiatan belajar mengajar, perjalanan pulang, dan setelah sampai di rumah bagaimana. Jadi vaksinasi nomor 1, prokes nomor 2, kita tetap melakukan tracing, tes, dan treatment. Next. Menimbang dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, maka situasi pandemi yang terkendali ini menumbuhkan optimisme kita bersama untuk memulihkan pendidikan. Karena apa? Karena hampir 2 tahun anak-anak Indonesia, terutama di Sinluis 2, juga tidak belajar sebagaimana mestinya. Karena memang 2 tahun ini keselamatan dan keamanan itu yang diutamakan. Lalu SKB 4 Menteri ini ditetapkan melalui berbagai pertimbangan yang matang demi kemaslahatan bersama, khususnya masa depan anak-anak Indonesia. Next. Maka apa yang dilakukan Sinluis 2, Bapak Ibu? Yang pertama, untuk kelas 12, jadi untuk kelas 12, selama semester genap, kami memasukkan dengan kapasitas PTM 100%. Nah, untuk kelas 12, jadi kita tidak lagi melayani putra-putri Bapak Ibu yang berada di rumah. Jadi semuanya masuk untuk 5 hari sekolah. Bagaimana penempatannya, Bu? Kelasnya Sinluis 2 kan ya kita tahu sendiri, jaga jaraknya separuh dari jumlah siswa. Maka untuk mengawali ini, maka siswa-siswi kelas 12 tetap masuk 100%, tetapi kita bagi menjadi 2 kelas. Jadi misalnya, putra-putri Bapak Ibu di kelas 12 IPS. Nah, nanti 12 IPS ada 12 IPS ganjil dan 12 IPS genap. Nanti mengajarnya, cara mengajar kami, tetap kami dampingi. Jadi kami tidak melayani untuk anak-anak yang di rumah. Kenapa kok kelas 12 harus 100%, Bu? Karena kita tahu sendiri Bapak Ibu, kelas 12 itu mereka hanya mengalami 1 semester. Setelah itu di bulan Maret mereka sudah tidak belajar mengajar lagi, saya ingat itu. Kemudian sampai sekarang artinya mereka hampir 1,5 tahun. Padahal kelas 12 nantinya dituntut untuk evaluasi-evaluasi yang harus segera dilaksanakan. Jadi kami untuk kelas 12 melakukan PTM 100%. Lalu untuk kelas 10 dan 11 bagaimana ya Bu? Kami masih memperlakukan untuk 50%. Tetapi di sini mereka yang ganjil, nomor absen ganjil, semuanya wajib hadir di nomor ganjil. Mereka yang di nomor genap, wajib hadir di nomor genap. Jadi seperti itu. Kalau misalnya mereka tidak hadir, bagaimana Bu? Ketidakhadiran anak-anak itu kami bisa memberikan toleransi bila mereka sakit. Jadi mereka sakit, ada surat dari dokter kalau bisa, kalau tidak bisa dari orang tua. Mereka kondisi benar-benar sakit. Kemudian yang ketiga, frekuensi belajar 5 hari sekolah, kecuali hari Sabtu,
pramuka itu tetap kita lakukan secara daring untuk kelas 10 dan 11. Lalu durasinya tetap kita lakukan kemarin di SKB 4 Menteri itu sampai 6 jam pelajaran masing-masing 45 menit. Kami pikir itu hampir sama. Nah, kita lanjutkan seperti yang kemarin semester 1, yaitu durasinya 4 jam pelajaran untuk masing-masing jam 60 menit. Kantin sekolah belum buka. Kemudian semua siswa wajib mengikuti aturan PTM terbatas yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian yang berikutnya, untuk kegiatan olahraga yang tidak diperbolehkan yaitu dalam bentuk permainan kelompok dengan satu alat. Jadi kalau misalnya sepak bola, alatnya satu diperebutkan oleh, kalau futsal itu 10 orang, tidak diperkenankan seperti itu. Lalu kegiatan ekstra tetap kita lakukan secara daring Bapak Ibu. Jadi kami masih melihat untuk ekstra karena jumlahnya itu tidak memungkinkan dan pilihannya itu kita baru memilihkan untuk 7. Karena 7 itu 7 ekstra itu yang bisa dilakukan secara daring. Ya, sepertinya dipaksa Bapak Ibu. Sepertinya ekstra ini kok ekstra pilihan kok tapi dipaksa. Karena kita membukanya 7, hanya 7 di sini dan anak-anak itu butuh pengembangan untuk potensi dirinya. Bu, anak saya itu seharusnya di jurnalistik, tapi jurnalistik full sehingga dia harus di nari. Nah, itu memang efek-efek negatif Bapak Ibu yang tidak bisa kita hindari karena itu tadi ekstra kita hanya 7. Jadi kita masih melihat ya mungkin di tari dia ada sedikit untuk mengetahui oh tari itu bagaimana. Siapa tahu yang tadinya dia mengatakan dia itu bakatnya di jurnalistik tetapi setelah tahu tari mereka memahami dan mungkin bisa bakatnya yang terpendam itu mungkin bisa juga kelihatan. Lalu kemudian yang nomor 9 kegiatan praktikum karena alat di sini digunakan secara bersama-sama maka masih dilakukan secara demo. Nah, kami juga memberikan sedikit gambaran untuk kegiatan ujian praktek Bapak Ibu. Nanti di ujian praktek itu diusahakan alat itu milik pribadi anak-anak sendiri. Jadi kalau misalnya nanti ada ujian praktek IPA, kimia, fisika, kemudian biologi membutuhkan alat, diusahakan alat itu punya anak sendiri. Misalnya anak butuh untuk memberi pipet atau dan sebagainya. Kemudian perpustakaan kami buka secara terbatas. Jadi maksudnya nanti kami sudah ada sistem SIS, jadi sistem integrasi sekolah. Di situ koleksi buku sudah ada, siswa-siswi bisa melihat koleksinya, kemudian melakukan pemesanan baik melalui WA kepada petugas. Nanti kami siapkan, kemudian anak-anak bisa mengambil. Jadi enggak perlu untuk memilih secara offline, jadi memilih sendiri di perpus tidak, tetapi melalui koleksi buku yang sudah dimasukkan ke SIS. Next. Ini syarat warga sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran terbatas. Jadi diharapkan kita semua sehat Bapak Ibu. Jadi meskipun mungkin di luaran sana itu sudah ada Omikron, tetapi puji Tuhan pemerintah itu begitu ketatnya. Jadi untuk mencoba untuk membatasi penularan ini. Kemudian yang kedua, sehat jika mengidap penyakit penyerta komorbid harus dalam kondisi terkontrol disertai dengan surat keterangan dokter. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah. Kemudian harus menginformasikan segera ke sekolah bila ada temuan atau indikasi syarat dan ketentuan di atas. Jadi mohon nanti juga ada hubungan kerjasama antara sekolah dengan siswa. Jadi kalau misalnya siswa demam, kemudian mengidap ini ya, kami memberikan toleransi, memberikan pemahaman, memberikan izin untuk anak-anak berada di rumah. Jadi mohon nanti ini kita ada kerjasama antara sekolah dengan rumah. Next.
Kemudian kami menghimbau juga orang tua untuk mendorong putra-putrinya untuk mengikuti PTM terbatas sesuai dengan keputusan sekolah, mengusahakan putra-putrinya untuk kelengkapan vaksin, dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi karena nanti di sekolah itu ada barcode yang harus di-scan anak-anak, lalu menyiapkan protokol kesehatan serta alat tulis secara pribadi, dan menyiapkan sarapan pagi atau bekal yang secukupnya untuk di sekolah karena di sekolah tidak ada kantin. Lanjut. Ini untuk kegiatan semester genap Bapak Ibu. Jadi ini tanggal-tanggalnya itu adalah tanggal-tanggal rencana. Jadi draft kami tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Januari. Kemarin kami KBM baru secara daring online. Jadi kami mengantisipasi anak-anak yang baru dari luar kota atau luar pulau itu mereka bisa isolasi sendiri di rumah, maksudnya seperti itu. Lalu tanggal 3 sampai dengan 16 Januari itu mulai dilakukan verifikasi nilai untuk kelas 12. Lalu pemeringkatan dan PDSS dari SNAMPTN sudah kami lakukan di sini, nilai-nilai juga sudah dimasukkan. Itu tanggal 17 sampai dengan 31 Januari. Next. Tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 7 Maret karya tulis siswa kelas 11, jadi karya tulisnya kelas 11 untuk MIPA dan IPS. Jadi anak-anak belajar untuk penelitian secara sederhana. Sehingga nantinya kalau mereka melanjutkan ke universitas itu ada gambaran bagaimana mereka melakukan penelitian sampai pada pelaporan. Kemudian kelas 10, 11, 12 nanti ada Natalan untuk kelas, jadi kami bagi tanggal 10 itu kelas 10 semua yang masuk, tanggal 11 kelas 11 semua yang masuk, tanggal 12 kelas 12 semua yang masuk. Nah, setelah tanggal 12 dan seterusnya, siswa kelas 12 semuanya wajib hadir ke sekolah. Jadi kalau mereka misalnya ada kepentingan keluarga, kakaknya menikah, nah, kami hanya mengizinkan anak-anak yang sakit. Jadi kalau misalnya seperti itu berarti izin tidak masuk di hari itu. Kami sekali lagi kami katakan Bapak Ibu, kami tidak melayani untuk kelas 12 pembelajaran di rumah. Tanggal 22 Januari pembinaan motivasi kelas 12. Lanjut, next. Ini ujian praktek. Jadi kami perkirakan di tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Januari kami lakukan secara tatap muka. Ini ada kolaborasi, jadi untuk mempersingkat waktu pelaksanaan. Kemudian yang kedua juga untuk siswa-siswi bisa belajar untuk berkolaborasi, sekaligus juga Bapak Ibu guru belajar untuk mengkolaborasikan pembelajarannya melalui ujian praktek di sini. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya yang pertama bisa dibaca, di situ ada PKWU, kewirausahaan, seni budaya, dan bahasa Inggris. Jadi nantinya mereka melakukan ujian praktek sekali itu untuk 3 mapel. Kemudian ada fisika, kimia, biologi juga kolaborasi. Lalu agama, bahasa Indonesia itu kolaborasi. Nah yang sendirian itu PJUK. Itu Bapak Ibu. Lalu kemudian yang berikutnya, untuk pembinaan motivasi alumni mengajar, kami juga nantinya akan memberikan gambaran kepada siswa-siswi kelas 10, 11, 12, bagaimana kakak-kakak kelasnya yang sudah lulus kuliah maupun yang masih kuliah, itu bagaimana mereka bisa mencapai keberhasilannya. Lalu kami perkirakan untuk kelas 12, PAT untuk semester 6, di tanggal 16 sampai dengan 25 Februari, lalu tanggal 4 sampai dengan 16 Maret, kita perkirakan untuk ujian sekolah. Next. Tanggal 19 Maret itu penerimaan rapot sisipan untuk semester genap kelas 10 dan 11. Lalu 4 sampai dengan 13 April itu perkiraan EHB untuk kelas 12. Jadi ini yang April itu kita perkirakan, kita berikan waktu kalau misalnya di Jawa Timur seperti yang kemarin ada ujian secara bersama. Lalu 6 dan 7 April itu untuk studi budaya, kelas 11 IPS, dan studi industri untuk kelas 11 MIPA. Lanjut.
Untuk pembinaan kelas 12 itu kita lakukan sekali lagi pada saat mereka sudah tidak ada kegiatan pembelajaran, yaitu untuk bagaimana mengelola dunia kerja atau pengelolaan finansialnya. Kemudian diperkirakan untuk kelulusan, pengumuman kelulusan siswa kelas 12 itu di tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Mei. Lalu PAT untuk kelas 10 dan 11 diperkirakan tanggal 17 sampai dengan 27 Mei. Dilanjutkan dengan tutor sebaya. Lanjut. Next. Lalu di tanggal 4 Juni kami perkirakan untuk pelepasan siswa kelas 12. 11 Juni itu rapat kenaikan kelas. Lalu 13 sampai dengan 16 Juni itu cetak rapot. Tanggal 17 sampai 18 Juni itu pembagian rapot. Kita lakukan secara drive-thru. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan-kegiatan ini seperti tadi saya katakan, tanggal-tanggalnya adalah draft rencana yang kita lakukan. Kemudian kalau Bapak Ibu melihat kelas 12 itu mulai di akhir Januari mereka sudah melakukan ujian sampai di bulan April. Kemudian mereka yang misalnya ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, mereka nanti masih menyambung lagi di bulan Juni untuk mengikuti SBMPTN. Itu Bapak Ibu, jadi kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan di semester genap. Next. Nah, Bapak Ibu, kami juga melaporkan banyak sekali lomba-lomba yang sudah kita ikuti meskipun anak-anak pembelajarannya secara hybrid di sini. Nah, ini prestasi dari anak-anak selama semester kemarin, yaitu ada swasti itu masuk ke 6 besar peringkat nasional, itu kemudian swasti lagi itu untuk vlog, lomba vlog di bahasa Indonesia, Surabaya, lalu ada Paulina Meridika, itu juara vlog juga bahasa Inggris tingkat Jawa Timur. Lalu yang terakhir kemarin lomba esai hukum yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Dharma Cendika. Itu kita memperoleh 2 juara, yang Lauren Galilea Lehman dan Valencia Lee itu juara pertama. Lalu Alicia Valeri dan Atanasia Freiriska itu juara ketiga. Jadi lombanya tingkat nasional. Terima kasih juga buat Bapak Ibu, orang tua yang sudah mendukung putra-putrinya meskipun dalam situasi yang sulit seperti ini masih bisa berprestasi. Next. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, saya ada titipan. Jadi kami di bulan Februari itu menyelenggarakan, kami istilahkan GCB, ini yang kita lakukan setiap 2 tahun sekali, Gebyar Citra Budaya. Nah, biasanya kami lakukan itu secara offline, kita ketemu, tetapi sepertinya kondisi ini tidak memungkinkan. Maka kita lakukan secara online dengan anak-anak mengirimkan videonya. Ini dilakukan untuk setara SMP, dilakukan sejatim. Jadi kalau misalnya putra-putri Bapak Ibu, adiknya yang sudah sekolah di sini setingkat SMP, ini bisa ikut berpartisipasi. Juga kalau Bapak Ibu misalnya ingin berpartisipasi sebagai sponsorship, kami juga berterima kasih. Nah, kami mulai untuk melonceng itu tanggal 10 Januari, itu kami lonceng untuk posternya, juga untuk undangan-undangannya. Kemudian pendaftarannya ada tanggal 10 sampai 3 Februari itu untuk lomba vlog. Tanggal 10 Januari sampai 10 Februari itu untuk lomba seni. Itu Bapak Ibu. Kemudian next. Kami juga titipan untuk PCPDB, penerimaan calon peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2022-2023. Kami masih membuka. Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana pelayanan kami untuk putra-putrinya, mungkin adiknya, mungkin sepupunya, mungkin tetangganya ingin melanjutkan SMA di St. Louis II, kami menerima dengan senang hati. Itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan. Jadi terima kasih untuk semuanya, untuk perhatiannya, jadi mohon kerjasamanya sehingga kita bisa secara bersama-sama untuk mengawal SKB 4 Menteri ini terutama dalam PTM.
Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin disampaikan. Monggo, ini di chat sudah ada beberapa. Ya, terima kasih Bu Maria paparannya yang sudah diberikan kepada kita semua, mulai dari keputusan pemerintah, pertimbangan-pertimbangannya. Ada beberapa pertanyaan. Sebelum ke pertanyaan, Bapak Ibu, mohon untuk absen yang ada di chat Zoom, mohon untuk diisi. Presensi yang ada di chat Zoom, mohon untuk diisi semuanya. Ya. Ada yang di chat satu hal tadi mengenai ekstrakurikuler. Kelihatannya sudah terjawab dari paparannya Bu Maria tadi. Ekstrakurikuler di sini seperti apa? Putra putri saya itu seperti ya, karena ini masih terbatas, tadi sudah dijawab oleh Bu Maria, 7 ekstra yang kami tawarkan, sehingga kita juga ada pembatasan jumlah yang bisa mengikuti macam-macam ekstra tersebut. Ya, mohon untuk dimaklumi, sehingga kalau nanti mungkin pandemi sudah berakhir, kita bisa menggiatkan kembali sesuai dengan potensi dari siswa-siswi kita, putra-putri kita. Ya, seperti itu mungkin dari ekstra. Yang lain mungkin bisa monggo kalau ada 1-2 pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu. Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Monggo Bapak Ibu, apa sudah jelas sekali apa yang saya katakan tadi, apa yang saya uraikan? Kalau sudah jelas, tidak ada yang ingin ditanyakan, ya kami bisa undur diri untuk pertemuan kita kali ini. Ya, kemungkinan masih ada yang tersimpan dari pertanyaan-pertanyaan itu, masih ada yang bingung. Nanti ada yang bisa disampaikan ke Bapak Ibu Wali kelas pada grup orang tua. Nanti kami akan mencoba untuk menjawabnya. Ya, bisa disampaikan ke grup orang tua untuk bisa kami menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang hari ini kemungkinan belum terungkap. Begitu? Ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan kembalikan ke Pak Sasongko sebagai Wakahumas untuk bisa menutup acara ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Untuk pertanyaan terakhir, nanti kegiatan-kegiatan sekolah akan kami juga sampaikan di grup orang tua. Sekiranya nanti diperlukan bisa dicermati masing-masing supaya juga ikut membantu mengingatkan anak-anak kita mengikuti proses pembelajaran maupun proses kegiatan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas intensi yang diberikan. Semoga ini membantu kelancaran untuk seluruh kegiatan kita. Mari kita menutup rangkaian kegiatan kita dengan doa penutup. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, berkat rahmat yang Engkau berikan kepada kami dapat menyelenggarakan rangkaian pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kami informasikan sebagai sekolah dan juga
tanggapan dari orang tua menjadi kerjasama yang baik untuk mengembangkan anak didik kami, putra-putri kami, sehingga nantinya dapat berhasil mencapai cita-cita mereka. Oleh karena itu kami mohon penyertaan-Mu dalam setiap proses yang kami lakukan, agar dalam tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai pendidik, dapat mengantarkan anak-anak kami menuju kepada yang baik. Kami serahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini dan rencana-rencana kami hanya ke dalam tangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Maria, Bapak Sasongko, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Maria, Bapak Sasongko. Mohon bertahan sebentar, mau ambil foto bersama Bapak Ibu. Mohon bisa on cam. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati. Amin.